Halo semuanya. Halo. Ketemu lagi dengan saya Astrid Widayani. Kali ini saya akan ngobrol bareng Mbak Iva. Hai. Iya, teman-teman, kita akan ngobrol santai ya tentang tema kita sebagai pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner gitu. Nah, kalau dilihat sih suasananya sekarang memang santai banget gitu. Kita baru staycation nih teman-teman ya. Kalau kamu bagian dari kita nih ya, suka belajar, tapi di satu sisi ternyata pentingnya keseimbangan diri atau well-being ini menjadi salah satu skill Mbak Iva sekarang. Oh gitu. Jadi menuju ke Society 5.0 besok ya, kita nggak melulu harus berbicara tentang digital atau teknologi aja nih, tapi bagaimana kita memahami diri kita dengan baik, self-awareness, itu skill yang pertama harus dikuasai untuk kita bisa belajar hal-hal lain atau skill lain. Okay. Nah, kita ngomong baru ada di Rumah Atsiri Indonesia, teman-teman, di Desa Plumbon, Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi nanti teman-teman bisa ikut staycation bersama kita ya kapan-kapan di sini, karena di sini ya Mbak Iva, ternyata well-being itu nggak cuma secara tadi Mbak Iva bilang kita cuma istirahat, tapi ternyata bagaimana kita mengaktifkan kembali faktor-faktor lain ya yang membuat kita kreatif. Misalnya apa nih, kemarin Five Senses ya, kita semua bisa ada aromaterapi di sini ya, di mana-mana kita ada aromaterapi dari essential oil, kemudian banyak relaksasi lah Mbak Iva. Apa sih kemarin kayak misalnya kita yang kita rasakan waktu staycation itu untuk menuju ke well-being tema kita hari ini nih? Jadi ketika kita hidup gitu kan, setiap hari itu 5 panca indera kita tuh bekerja. Iya. Gitu kan, mulai dari mata, telinga, terus kemudian hidung, mulut, dan yang lain sebagainya gitu. Akhirnya ketika setiap hari kita memperkerjakan indera kita, yeah. Kadang indera kita pun juga butuh kembali ke alam gitu. Jadi back to nature ya. Gitu. Jadi kembali ke posisi netral, melepaskan. Ini biasanya nih mata nih dipanjil buat kerja terus, misal sekarang matanya jadi ngeliat yang hijau-hijau. Yeah. Gitu. Iya. Menarik. Jadi memang kembali ke tema kita ya sebagai lifelong learner, teman-teman. Diingat kembali, kita harus mempersiapkan nggak cuma literasi tentang teknologi, literasi tentang data, ya, literasi tentang human resource dan segala macam, tapi juga bagaimana kita bisa menggunakan lifelong learning ini sebagai salah satu skill. Karena apa? Karena belajar itu juga capek ya Mbak Iva. Padahal kenyataannya sekarang kalau teman-teman nggak belajar terus-menerus itu juga nggak bisa. Jadi ilmu itu sangat cepat untuk berganti, kemudian teknologi juga sangat cepat semakin canggih ya, semakin kesini ya Mbak Iva. Kita aja kalau misalnya lihat handphone aja cepat sekali gitu kan, ganti segala macam. Nah hari ini teman-teman, sesuai dengan intro kita ya tentang well-being, ternyata penting kita ada staycation, kita penting untuk mencari keseimbangan diri sehingga kita bisa tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Nah, kita akan kupas lebih lanjut untuk tema kita hari ini, well-being. Teman-teman tahu nggak kalau well-being itu ternyata sangat erat kaitannya relasinya dengan pendidikan atau kalau kita sebagai pelajar adalah belajar. Karena ketika well-being itu secara positif dimanfaatkan dengan baik atau keseimbangan diri itu bisa terjaga dengan baik, maka outcome-nya atau keluarannya itu adalah prestasi kita secara akademik juga akan baik. Di satu sisi kalau kita belajar dengan seneng gitu ya, dengan happy, itu juga endingnya adalah ada istilah namanya student well-being Mbak Iva. Mbak Iva pernah ini nggak waktu dulu belajar pernah merasakan stres gitu nggak sih? Sering. Ya, sering ya. Kira-kira apa tuh yang kalau pas belajar terus akhirnya, aduh aku capek, akhirnya udah deh nggak mau belajar gitu? Tiap hari Rabu saya selalu bolos Mbak, karena gitu ada ya? pelajaran-pelajaran yang memang nggak disuka gitu. Jadi ada sesuatu yang bikin kita tidak termotivasi untuk belajar ya? Betul. Gitu. Jadi ketika kita belajar tuh ada kalanya sih, kalau anak sekarang bilang itu kan
waduh dikit-dikit kreatif blok, gitu. Dikit-dikit aduh nih apa nih ya gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, kayak pikiran kita tuh kayak udah mau dimasukin 1 tambah 1 aja bingung jawabnya berapa gitu. Itu adalah kondisi mental di mana sebenarnya semua hal di kita tuh udah menumpuk. Nah, itu dia. Makanya kalau di well-being teman-teman tuh ada framework-nya. Itu ada 4 hal yang memang harus kita seimbangkan. Umumnya kalau kita staycation seperti ini atau liburan ya, teman-teman itu melihat bahwa satu sisi itu sudah terpenuhi, misalnya keseimbangan secara fisik ya, kita istirahat gitu kan, rest, take a rest. Ternyata nggak cuma fisik loh Mbak, tapi juga ada secara emosional, secara mental atau spiritual gitu, dan yang terakhir secara sosial. Jadi 4-4-nya ini juga harus ada refreshment gitu. Kalau kira-kira pengalamannya Mbak Iva apa aja nih? Kalau fisik itu kalau capek itu ngapain Mbak selain tidur misalnya? Sebenarnya kalau capek fisik ya kita melakukan relaksasi lah, misalkan ada orang yang suka massage, cocok gitu kan, suka jalan-jalan di pagi hari gitu. Ketika kita sudah lelah fisik ya hijrah gitu, berpindah gitu. Maksudnya berpindah dari tempat kita yang biasanya, terus kita berpindah di tempat lain hanya untuk sementara waktu aja. Jadi perlu ya itu ya. Sebenarnya sangat perlu gitu. Jadi masa sekarang ini belajar itu menurut saya nggak tekstual, nggak harus di kelas, nggak harus yang kalau dulu itu kan sampai sekarang pun masih gitu, jendela dunia gitu kan. Tapi sekarang itu lebih ke Google jendela dunia dan YouTube gitu. jendela dunia juga jendela dunia gitu kan. Jadi kita betul. banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajarin gitu. Dan sekarang apa-apa free download, free lihat gitu, dan jangan lupa subscribe gitu kan. Jangan lupa subscribe channel ini juga ya. Jadi ketika kita melihat pembelajaran tuh dari banyak hal gitu. Lelah fisik pun kita bisa berpindah di suatu tempat, nggak hanya secara literally kayak pijit gitu. Oke, saya lelah fisik nih gitu, mau tidur santai-santai lihat YouTube. Sih yang aku pengen tahu gitu, cari-cari keyword-keyword yang nggak biasanya gitu. Kalau misalkan kita biasanya lagi senengnya tentang dunia desain misal, ada kan bisa belajar hal baru lagi bosen gitu kan, aku bosen nih gitu, terus akhirnya belajar fotografi. Begitu juga dengan fisik sebenarnya, kita hanya perlu berpindah sebentar aja mencari yang baru gitu. Yes. Nah kalau saya nih ya teman-teman, untuk fisik keseimbangannya nggak cuma tidur, istirahat, sama mungkin escape ya tadi ya secara singkat, tetapi ternyata pola makan tuh juga pengaruh. Pernah nggak sih Mbak Iva ngerasa kalau kita makan junk food terus itu ya, makanan nggak sehat, akhirnya kita jadi gampang ngedrop gitu, kurang fit gitu. Terasa banget ketika karena penting sih ya kalau food itu bagi kita juga. Sebenarnya badan kita itu hanya menerima namanya juga junk food gitu kan, menerima sampah gitu. Pikiran kita, terus yang ada di pola makan kita pun sebenarnya sama. Setuju. Jadi ketika kita yang kita makan gitu, ya itulah yang akhirnya membuat kita jadi enak gitu. Misalkan suka makan A, B, C, D gitu, ganti deh makan buah, makan sayur gitu, makan yang sekiranya antioksidannya tinggi gitu, vitamin C-nya tinggi gitu. Itu yang sebenarnya sepele sih, sepele ketika kita baru capek, kita misalkan balik tadi ke junk food atau makanan yang lainnya yang memicu kita tuh, kok aku habis makan malah pusing ya gitu. Jadi biasanya ya memang healingnya memang kita harus hal-hal yang antioksidannya tinggi gitu. Jadi teman-teman, rest, kemudian mungkin leisure juga ya, yang membuat kita senang apa, dan juga makanan. Kemudian selain fisik ya, ini yang mungkin akhir-akhir ini sering diperbincangkan, yaitu secara spiritual atau mental awareness. Nah ini penting nih ya, nggak kalah penting sama fisik gitu ya. Udah capek, kemudian kita keluar kota, tapi kenapa pulang kok masih capek ya? Ini ada yang salah nih. Berarti mentalnya belum di refreshment nih gitu. Pengalamannya ada nggak Mbak tuh? Gimana cara untuk mental untuk bisa lebih seimbang lagi? Sebenarnya ketika mental awareness kita gitu, terkadang kita tidak menyadari ya bahwa kita menganggap toksik itu hanya dari
tadi kan makanan, dari pekerjaan gitu. Kadang orang-orang di sekitar kita pun bisa jadi nggak connect gitu, bisa jadi toksik kita juga gitu. Jadi mental awareness itu kita peduli terhadap mental kita sendiri itu nggak salah kok. Kalau lagi sebel sama si A, ya nggak usah ngedeket gitu kan. Kalau misalkan baru sebel sama si C lagi nggak nyambung, ya menjauh dulu gitu. Jadi kalau harus aware ya, benar-benar aware. Harus benar-benar aware gitu. Misalkan kalau saya ngibaratin gitu kan tentang mental awareness tuh, kita lagi nyetir gitu. Banyak hal yang di luar dari itu kita tidak bisa kendalikan. Misalkan tiba-tiba hujan, tiba-tiba ada angin, tiba-tiba apa, macet gitu kan. Ya kita yang di situ harus steering gitu. Kita peduli terhadap diri kita. Itulah yang sebenarnya kadang orang tuh menyalahkan orang lain, misalkan oh aku nih baru gini-gini, padahal sebenarnya fokusnya ke eksternal ya, enggak gitu. ke diri Harusnya kita. Ketika kita tidak mengizinkan seseorang itu melukai kita, tidak mengizinkan kata-kata orang itu akhirnya menyakitin mental kita, ya enggak juga gitu. Iya. Kembali ke perspektif kita di dalam menerima sebenarnya. Setuju banget. Karena well-being kalau kita lihat memang salah satu kuncinya, ciri-ciri orang yang seimbang itu dia bisa menyampaikan dengan baik apa yang dia rasakan gitu. Tidak perlu menggunakan emosi yang berlebihan nih. Jadi teman-teman yang baper ya, yang sering gagal move on, nah ini mungkin perlu diseimbangkan nih well-being di sisi mental di sini ya, spiritual. Nah, kemudian selanjutnya Mbak Eva itu juga ada dari sisi psikologi ya. Di sini adalah emosional. Nah, emosional ini memang sedikit banyak itu tidak terasa, tapi sangat mempengaruhi keseimbangan diri. Misalnya nih ya, kita baru di sini. Ini nggak sekedar akomodasi loh teman-teman, tapi memang aromatic garden. Jadi ketika kita masuk ke satu ruangan itu aroma tertentu yang membuat mood kita cepat berubah gitu. Tiba-tiba misalnya lemon ya, kemudian besok kita mungkin coba essential oil yang lavender, itu moodnya udah beda banget gitu. Nah, kalau kita lihat kaitannya tidak hanya dengan aroma, emosi itu kan memang segala sesuatu yang keluar masuk dalam tubuh kita, dalam hidup kita secara umum. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya dengan tema kita hari ini, kita ini kayaknya perlu refleksi nih gitu. Apakah saat ini yang sedang kita rasakan ini sebuah emosi sesaat atau memang menjadi terbawa dalam diri kita secara terus-menerus? Penting, kenapa? Karena kalau kita pengen jadi pembelajar sepanjang hayat, kalau moody ya gimana ya, susah juga ya Mbak Eva ya. Ya itulah membuat kadang-kadang jadi semangatnya belajar gampang turun, gampang naik gitu ya. Mbak Eva ada pengalaman nggak Mbak kalau tentang sisi emosional ini? Sebenarnya sih sisi emosional itu pada akhirnya cenderung ke kedewasaan seseorang. Oke. Gitu. Jadi ketika maturity ya di sini ya. Gitu. Ketika seseorang itu kan diharapkan semakin bertambahnya usia dia akan semakin dewasa. Padahal sebenarnya nggak juga gitu. Kita banyak hal yang itu orang kok udah gede ya kok masih emosional misalkan gitu. Tapi yang saya jalani sendiri sebenarnya ketika saya umur sekian dan sekian gitu kan, perjalanan itu tidak lebih dan tidak kurang sebenarnya masa kecil kita itu sangat mempengaruhi loh. Gitu. Jadi mungkin selain well-being, nantinya coba cek tentang luka batin gitu. Nah, tentang itu dia. Ada satu terms atau istilah yang penting teman-teman pahami itu ya. Gitu. Jadi istilahnya coba cari deh, kenapa sih gue emosian gitu kan? Kenapa sih gue kalau berhadapan dengan ini itu kejadian ini atau itu kita berasa kayak reaktif gitu kan? Kita ada trauma nggak waktu kecil dulu? Gitu. Terus misalkan juga ada ini enggak gitu, kenapa sih kalau aku ngedenger ini, melihat itu, merasa apa gitu, kayak reaktifnya tuh berlebih gitu. Bapernya tuh berlebihan gitu. Kita lihat gitu. Lihat ke diri sendiri, kenapa sih aku bisa emosian gitu. Luka batinku tuh sebenarnya di mana gitu. Yang tahu kita sendiri gitu. Luka pun macam-macam gitu kan. Seperti halnya luka di dalam ini ya, fisik ya gitu kan. Luka pun penanganannya macam-macam. Ada yang lukanya itu tinggal dikasih betadine selesai. Ada yang harus dipotong, dioperasi gitu. Ada yang sampai serem-serem sama gitu.
non fisik kita pun juga butuh seperti itu. Nah, pengalaman saya sebenarnya balik lagi kita mulai mengenali diri kita sendiri. Apa sih yang bikin kita sedang emosi itu kita bisa jadi senang gitu. Nggak masalah gitu. Jadi ketika kita itu memilih kayak tadi tuh dari depan kita kan udah staycation nih. Habis staycation dikit lagi gitu ditarik, kita staycation sama siapa gitu kan, butuhkah orang lain, butuhkan partner misalkan saya sekarang staycation sama Mbak Astrid gitu kan, besok saya staycation dengan keluarga atau mungkin butuh waktu sendiri ya gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita itu adalah pengenalan pertama adalah kita melihat ke diri kita sendiri sebenarnya. Setuju banget. Dan yang perlu diingat sekali lagi bahwa emosi ini sifatnya sebenarnya hanya sesaat ya. Betul. Harus kita rasakan, kita terima, tapi juga kita sadari untuk akhirnya bisa kita rilis kembali. Jadi diri kita itu bukan emosi yang kita bawa sehari-hari gitu. Jadi ya memang kalau kita dalam konteks belajar tadi ya teman-teman ya, tidak ada hubungannya kekecewaan kita, kemarahan kita, atau mungkin ketidakpuasan kita terhadap apa yang ada di eksternal kita atau di lingkungan kita terhadap sifat bawaan kita atau karakter kita. Itu makanya self-awareness menjadi kata kunci ketika kita memulai untuk belajar hal baru. Apalagi praktek sebuah skill ya Mbak Eva. Mbak Eva mungkin sudah nggak asing lah ya bagaimana memulai mendidik sebuah tim baru sehingga mereka bisa konsisten dan terus-menerus untuk improve gitu kan ya. Ini sisi emosional nih kayaknya yang paling penting Mbak Eva. Bener banget gitu. Jadi ketika saya ngelihat itu kan balik lagi gitu menata emosi itu kita harus ngerti kapan ngegas, kapan ngerem gitu, kapan main kopling, kapan setengah kopling, sama halnya dengan diri kita itu driver gitu kan. Ketika kita menjadi seorang leader gitu, kamu harus tahu membawa penumpangmu tuh akan kemana gitu. Kita mau ke kanan, ke kiri, lurus gitu. Kadang kita bertanya jalannya kemana nih gitu. Jadi kan ketika kita menjadi seorang leader gitu, leader itu bukan bos gitu. Apalagi di dunia kreatif ya, di dunia kreatif itu ketika kita percaya satu orang, tolong ya ini didesainin gitu, tolong ini difotoin, tolong ini dibuatin video gitu. Kita harus ngerti dulu gitu, mau kita apa. Saya mau ngasih brief kreatif seperti gimana gitu. Karena misalkan tolong ya fotoin ini. Ya mau difoto apanya, mereka bingung gitu. Harus sedetail itu ya. Benar-benar. Dan kuncinya juga nggak boleh baperan tadi ya Mbak Eva ya. Betul, jangan baperan. Nah, menarik nih kita ngomongin well-being soal emosi dan pentingnya menjaga emosi untuk kestabilan diri. Saya tadi ingat Mbak Eva mention tentang menjadi seorang leader ya. Iya, nah, well-being itu Mbak Eva ternyata sangat penting ketika kita pengen belajar leadership skill. Kenapa? Karena menjadi leader ya harus stabil dong. Iya, betul. Jadi well-being nggak bisa. Jadi well-being dan leadership ini merupakan salah satu kesatuan sih lah ya. Kalau aku bilang salah satu komponen yang saling menunjang satu sama lain. Karena di dalam leadership itu nanti juga butuh support dari semua anggota organisasinya atau semua timnya gitu. Karena di dalam leadership itu juga ada partnership atau kolaborasi yang harus dibangun. Setuju Mbak Eva? Setuju. Maka dari itu tentunya kalau kita ngomongin well-being tidak melulu untuk bagaimana kita bisa menanggapi diri kita sendiri dengan baik atau memahami diri kita sendiri dengan baik, tapi juga bagaimana diri kita bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain juga gitu. Makanya salah satu komponen well-being tadi setelah kita sebutkan ada fisik, spiritual atau mental, kemudian secara emosional, yang terakhir adalah sosial. Nah, bisa dibilang kalau teman-teman yang sering sedih gitu ya, merasa kesepian. Nah, ini mungkin unsur ini yang belum seimbang nih. Iya nggak sih? Tiba-tiba galau, tiba-tiba nangis. Tapi nggak punya teman dan terlalu banyak teman juga bisa jadi nggak seimbang. Jadi dua-duanya itu juga harus dievaluasi juga sih. Mbak Eva ada pengalaman nggak sih untuk well-being masalah sosial ini? Sebenarnya well-being masalah sosial itu hampir dialamin semua orang ya. Dalam kategori tertentu, misal ketika kita mencapai pencapaian tertentu gitu kan. Kita pasti akan bertabrakan atau menghadapi suasana di mana kita di lingkungan baru. Yes. Kan kita di lingkungan baru, sementara lingkungan lama kita nih
self-nya kita gitu, self esteem-nya kita sebenarnya Yes. gitu, lingkungan lama kita gitu kan. Pasti ada dong teman yang kamu kok sekarang jadi jarang main sama kita nih gitu. Itu sebenarnya hal sepele tapi bisa menyita ketika kita itu nggak bisa nyaring gitu kan. Jadi berteman dan bergaul itu sangat berbeda menurut saya gitu. Berteman itu lebih ke siapa aja kita berteman, tapi ketika kita bergaul kita melihat dari needs apa nih gitu. Kita nggak salah kok melihat dari kebutuhan gitu, kebutuhan kita. Bukan berarti untuk memanfaatkan dalam tanda kutip ya kebutuhan, tapi lebih ke begini. Saya berteman dengan dia, bergaul dengan dia, itu mau apa? Mau main-main kah? Mau bermain? Mau sekedar hahihi? Atau pengen apa? Ada proyek tertentu atau apa gitu. Sebaiknya nggak mencampurkan itu. Jadi gitu. harus jelas koridornya gitu ya. Kita mau ke siapa nih? Dengan apa? Dengan siapa gitu ya untuk kegiatannya. Misalkan, saya udah tahu nih kapasiti orang yang di lingkungan kita tuh kita harus tahu. Kita harus mengerti gitu. Kita nggak bisa membicarakan hal-hal tertentu yang pada akhirnya itu akan timbul gap gitu. Jadi misalkan ketika kita dan nggak perlu dipaksakan ya Mbak Eva. Sebenarnya nggak perlu. Gitu jadi nggak balance tadi ya. Akhirnya nggak balance gitu. Terus akhirnya kok kamu kok sekarang sombong nih gitu kan. Kok kamu sekarang gini. Itu sebenarnya adalah dari perilaku kita. Lebih ke situ gitu. Kita melihat ketika saya dibilang sombong tuh kenapa ya? Ada yang salah dengan kata-kata saya ya. Saya lebih begitu sih gitu. Jadi kita menata sosial kita sesuai dengan kapasitinya masing-masing. Setuju. Dan kalau kita ngomongin tadi ya, kita ngomongin self awareness, tapi kok hubungannya sama orang lain ya? Karena itu yang akan menentukan sebenarnya self value kita. Betul. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Akhirnya yang muncullah self love, self respect, self worth dan lain-lain. Nah ini teman-teman kira-kira gimana nih? Apakah sudah tahu gitu batasan atau value dirinya masing-masing? Nah ini sebenarnya dari keseimbangan di bidang sosial, di well-being-nya gitu. Wah menarik banget ya Mbak Eva ya. Kita setelah ini akan lanjut ngobrol-ngobrol santai, langsung ada list pertanyaan yang akan kita bahas. Biar fun aja sih ya, biar nggak terlalu banyak teori-teori, tapi kita langsung ke experience kita masing-masing aja setelah ini. Dan teman-teman sebelum masuk ke Q&A session, saya ingatkan lagi kalau bagaimana menjaga keseimbangan diri atau well-being ini sangat-sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita semangat untuk belajar terus-menerus. Karena nanti ketika well-being kita bisa terjaga dengan baik, kita akan lebih nyaman ya, terkoneksi dan akan lebih nyaman dalam berkolaborasi dengan pihak luar. Dalam hal ini bisa masalah, bisa orang, atau bisa tantangan-tantangan yang ada dalam hidup kita. Yuk join dengan kita ini ngobrol-ngobrol dengan list pertanyaan setelah ini ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kita tetap seimbang. Gimana nih caranya nih? Bagaimana kita tetap seimbang gitu. Seimbang yang pertama adalah waktu. Gitu. Waktu secara real, waktu itu sendiri. Kita harus bisa membagi waktu. Dan yang kedua setelah waktu nih, setelah kita merasa membagi waktu, kita udah jam, kalau kita kan biasanya kan 9 to 5 ya. Gitu, dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Setelah jam itu gitu, kita bisa nggak membagi perasaan kita, pikiran kita. Membagi perasaan ya beratnya. Membagi perasaan gitu kan. Jadi perasaan yang di kantor tuh jangan dibawa-bawa ke rumah. I see. Jadi pekerjaan ya. Di rumah ya di rumah aja gitu. Ketika kita nge-switch lah, misalkan kita pegang handphone gitu. Ketika saya biasanya nih sama anak-anak kreatif, saya bilang ke mereka gitu kan, di saya itu utamakan satu adalah keluarga gitu kan, orang terdekat kamu, utamakan orang terdekat kamu, dan yang kedua adalah atasan kamu, setelah itu tim gitu. Jadi ada skala prioritas prioritas gitu. Jadi kalau contoh kecil aja di WhatsApp itu kan ada pin gitu. Jadi nggak bisa ada alasan ketika chat saya numpuk, saya nggak menjawab chat kamu gitu. Kamu tidak memprioritaskan. Jadi masalah waktu dan ini ya, perhatian serta kita itu konsentrasinya akan kemana gitu. Ketika di rumah, di rumah, di kantor, ya di kantor. Nah itu caranya untuk menjadi seimbang oleh Mbak Eva. Nah teman-teman
boleh ya ditulis komentarnya bagaimana cara membagi waktu supaya seimbang atau membagi perasaan tadi, atau punya pengalaman lain bagaimana menjadi pribadi yang menjadi pribadi yang selalu seimbang gitu ya. Pertanyaan kedua Mbak Eva nih. Pertanyaan kedua, kalau dibuat prosentase nih, tantangan sebenarnya bukan pertanyaan nih. Antara personal life, work life, dan mungkin di sini kita karena lifelong learner ya, kita harus selalu belajar sebagai seorang pembelajar gitu. Ini kira-kira prosentasenya dibikin kayak gimana sih? Gitu. Personal life dengan personal life, work life, dan student life. Atau mungkin teman-teman yang masih mahasiswa atau siswa juga bisa ya, coba kita bikin prosentase bareng-bareng nih. Masuk ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua nih agak sedikit ada challenge ya Mbak ya. Aku pengen Mbak Eva bikin prosentase atau perbandingan mana sih yang lebih penting antara personal life atau kehidupan kita pribadi atau keluarga ya, masuk di situ. Kemudian pekerjaan atau work life. Yang terakhir, jangan lupa kita adalah pembelajar sepanjang hayat, jadi harus ada student life ya, kita sebagai pembelajar. Atau teman-teman yang mahasiswa atau yang masih sekolah juga bisa dibuat nih presentasinya mulai sekarang. Gimana kalau Mbak Eva? Persentasenya mana sih yang lebih diprioritaskan nih? Kalau sekarang persentase saya personal life sebenarnya. Gitu. Jadi dengan saya, karena sekarang lagi nggak studi ya sebenarnya, lagi sedang nggak studi, terus kemudian pekerjaan juga alhamdulillah gitu udah mulai tahun-tahun udah tahun-tahun dimana udah mau masuk ke tahun-tahun yang udah mapan gitu ya, alhamdulillah gitu, insya Allah gitu. Iya. Jadi pertama saya pengennya sekarang adalah 50% personal life. Wow, gitu. ya. 50% saya adalah personal life gitu. 30%-nya adalah long life study, 20%-nya adalah work life. Nah, gitu. Jadi, ketika kita sudah mencapai posisi tertentu gitu kan, jangan melihat ke depan itu aku mau ngapain gitu. Jangan melihatnya adalah aku mau membagi segini gitu. Tapi lihat dulu pencapaian sekarang kita ada di mana. Nah, itu dia. Jadi yang akan kita kejar terbanyak tuh apa gitu. Iya, setuju. Dan itu sebenarnya nggak ada aturannya ya teman-teman ya. Jadi ini sekedar mengingatkan saja sebenarnya apakah kamu sudah set prioritas atau belum nih dalam hidup gitu. Dan prioritas itu akan bergerak sesuai dengan kebutuhan di tiap tahapan kehidupan kita gitu. Dan ini penting sekali. Bahkan ketika Mbak Eva bisa memprioritaskan 50% di personal life, itu menandakan bahwa keseimbangan diri itu jauh lebih penting daripada yang lain-lain gitu ya. Gitu, nggak dimarah-marahin orang tua. Iya, ya tentunya tidak boleh hanya satu sisi ya. Misalnya hanya bekerja aja atau belajar aja atau mementingkan diri sendiri aja. Tapi kalau bisa ketiganya bisa dipenuhi dengan baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini sekarang kita ngomongin soal yang kita experience sekarang ya, yaitu ada staycation, kemudian ada liburan, tapi akhir-akhir ini nih yang menarik adalah kita banyak melihat objek wisata atau destinasi yang kembali ke alam, back to nature ya, seperti kita tadi ngobrolin di awal. Mbak Eva, gimana nih menurut Mbak Eva, apakah itu memang sesuatu yang penting untuk kita menjadi pribadi yang seimbang atau hanya sekedar tren aja sih gitu? Bukan objek kembali ke alamnya sebenarnya, apa tapi tuh? Experience-nya ya. Kalau orang-orang itu dulu gengsinya adalah kepemilikan, gitu kan. Sekarang gengsinya orang-orang itu adalah berbagi, to share, gitu. Bagi status, kemudian bagi link, itu bagi orang-orang sekarang adalah gengsi, gitu. Dulu kita foto ngeliatin arloji keren gitu, sekarang norak banget sih itu orang gitu. Jadi kita nggak bisa lagi itulah long life learner. Kita harus belajar terus gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah penting teman-teman untuk kita bisa memahami tidak hanya sebagai tren, tetapi memang apa sih yang menjadi kebutuhan di era zaman sekarang. Kalau saya sih nyangkutnya gini Mbak Eva, sehari-hari kita udah semua berbau digital, kita harus catch up teknologi gitu ya. Nah, di satu sisi untuk menjadi seimbang, kita juga punya sudut pandang lain untuk lebih menghargai alam sekitar kita. Di
di situ sebenarnya kita menemukan hakikat diri kita sendiri, hakikat kita sebagai manusia, apa sih tujuan kita dalam hidup dan seterusnya. Ya lebih inilah ya, banyak kontemplasi gitu kalau pengalaman pribadi seperti itu. Ya, kita masuk ke pertanyaan keempat dan menjadi sekaligus pertanyaan terakhir untuk obrolan kita hari ini, yaitu sebenarnya untuk menyambut kondisi new normal, teman-teman. Kalau dalam konteks pendidikan adalah sebentar lagi kita bersiap untuk pembelajaran tatap muka. New normal di education ya, secara khusus Mbak Iva. Kalau new normal di mana-mana udah banyak ini ya, banyak perubahan di dalam bisnis, di dalam jasa, servis, produk dan lain-lain. Tapi kalau di pendidikan ini tentunya nggak bisa bohong loh kalau kita sekarang tuh masih cemas. Betul. Ya kan? Orang tua mana sih yang nggak cemas ketika anaknya ini udah mulai masuk sekolah? Aman nggak ya gitu kan. Belum lagi dengan gurunya yang sudah setahun lebih nggak ketemu dengan murid-muridnya harus menyampaikan metode baru pembelajaran. Mbak Iva bisa share nggak sih untuk mengurangi anxiety ini, kira-kira dari pengalaman kamu sebagai mahasiswa gitu aja deh, kira-kira gimana gitu Mbak? Penanganan culture shock sebenarnya kalau dibilang tuh kan culture shock ya, kebudayaan ataupun kebiasaan kita sehari-hari, pada akhirnya kita berpindah gitu, terus tiba-tiba gitu berubah gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya menjadi jiwa long life runner gitu kan, long life learn lah itu adalah kita itu harus siap di segala kondisi yang kita itu tidak bisa tentukan, harus adaptif ya, harus bisa adaptif gitu kan. Jadi temanimu adaptasi kebiasaan baru gitu kan. Itu sebenarnya memang hal yang saya sudah pikirkan, gimana nih orang-orang tuh ketika beradaptasi itu bisa menjadi lebih mudah. Orang-orang sekarang dikit-dikit cemas, dikit-dikit kreatif block, gitu kan. Dikit-dikit ya itu apalah gitu kan. Terus sebenarnya kendali itu ada di dalam diri kita. Yes. Selama kita itu tadi ya, kita udah ngomong dari depan sampai belakang tentang well-being, terus kemudian tentang bagaimana support system, terus berbagai macam hal yang tadi kita sudah obrolkan. Sebenarnya itu adalah step by stepnya kita untuk menghadapi new normal, new normal dalam apapun gitu. Jadi seperti halnya dinosaurus gitu kan. Dinosaurus itu kan ya pada akhirnya punah gitu, padahal gede gitu kan. Nah sedangkan banyak juga hewan-hewan yang lebih bisa beradaptasi dan ada sampai sekarang. Gitu kan. Manusia yang kita lebih dibekalin perasaan, lebih dibekalin cipta rasa dan karsa, 5 panca indera itu tadi gitu. Jagalah 5 panca indera kamu, gitu. Menjaga apa yang kita dengar, semua kita dengar gitu. Tapi lebih ke memilih mana yang mau saya dengar, mana yang mau saya lihat, mana yang mau saya rasakan. Gitu. Memilih itu tadi yang akhirnya kita sebagai mahasiswa, mau sebagai guru, mau sebagai ibu, orang tua, mau sebagai istri gitu kan, mau sebagai leader atau apapun, yang harus disikapi adalah diri kita ketika kita memilih suatu keadaan, mana yang akan masuk. Iya. Gitu. Thank you Mbak Iva, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Ya, pertanyaan terakhir tadi juga sekaligus menjadi kesimpulan dari tema kita di episode kali ini di Long Life Learner ya. Kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ternyata untuk memulai belajar baru, skill baru, untuk tetap bisa adaptif ya, kita harus punya motivasi yang kuat. Dan motivasi itu dari mana teman-teman? Ya dari dalam diri kita sendiri. Kalau Mbak Iva tadi bilang kendali diri ya dari kita sebagai sopirnya gitu ya. Mau kita mau ngebut, kita mau pelan, kapan ngegas, kapan ngerem, itu ada di dalam diri kita. Nah, semoga yang kita obrolkan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat untuk teman-teman yang masih belajar dan menyelesaikan studinya tentunya. Dan untuk teman-teman yang lain, tetap jaga selalu keseimbangan diri, karena well-being itu menjadi salah satu skill baru di era new normal besok. Jangan lupa subscribe channel Astrid Widayani, like dan komen. Dukung terus untuk Long Life Learner. Bye-bye!